Sejumlah 35 PAUD di Kabupaten Belitung belum memperpanjang izin operasional karena terbentur syarat persetujuan bangunan gedung. Biaya untuk mengurus dokumen ini terutama karena harus memerlukan biaya untuk konsultan menjadi kendala utama bagi sekolah-sekolah PAUD yang selama ini berjalan secara saya, pemirsa. Untuk informasi lebih lengkapnya, terhubung bersama kita rekan Adelina Normalitasari Pos Belitung yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Berikut selengkapnya keterangan dari Adelina Normalitasari. Baik rekan Justina dan Tribuners, tepat sekali sejumlah PAUD di Belitung terkendala dalam pengurusan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan. Di antaranya ini TK Stania yang masih menjalankan kegiatan belajar mengajar meskipun izin operasionalnya sudah habis sejak tahun 2022 lalu. Kepala Sekolah Herawati menjelaskan bahwa pihaknya sempat mengurus perpanjangan izin tersebut ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian atau DPPMP PTSP Kabupaten Belitung, lalu diteruskan ke Dinas PUPR. Namun proses itu terhenti saat diminta melengkapi dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menurut Hera, untuk memenuhi syarat itu sekolah harus membuat denah bangunan yang hanya bisa dikerjakan konsultan profesional. Biayanya diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bagi sekolah yang dikelola yayasan dan tidak memiliki anggaran besar, jumlah itu tidak sanggup mereka penuhi. Hera menyebut mereka tetap berupaya agar sekolah bisa terus berjalan, namun berharap ada kebijakan yang mempermudah pengurusan izin operasional sekolah. Persoalan ini tidak hanya dialami oleh TK Stania saja. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung ada 35 PAUD yang masa izin operasionalnya sudah habis. Bahkan 3 diantaranya sudah tutup karena terkendala proses perpanjangan izin. Kepala Dinas PAUD dan Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Yayan Afrianti menyebut, kewajiban memiliki PBG menjadi penyebab utama tersendatnya proses perpanjangan izin. Biaya konsultan dan pembuatan dokumen PBG tidak sanggup ditanggung sekolah yang sebagian besar dikelola desa atau yayasan kecil. Yayan juga mengungkapkan bahwa honor guru PAUD di Belitung bahkan masih banyak yang hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Dalam kondisi seperti ini, pengeluaran jutaan rupiah hanya untuk mengurus satu dokumen tentu sangat memberatkan. Persoalan ini muncul sejak pemerintah pusat menerapkan sistem perizinan berusaha yang mewajibkan keberadaan PBG sebagai syarat pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan. Padahal banyak PAUD yang beroperasi secara swadaya dan berbasis sosial, di mana Tribuners memang ada tumpang tindih aturan yang dikenakan terhadap pengurusan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan. Dan mencari solusi atas persoalan ini, Disdikbud Belitung juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk membahas masalah ini dalam rapat bersama DPRD, juga melalui studi banding ke Kota Depok dan berkonsultasi ke Direktorat PAUD. Pemerintah daerah pun berupaya mencari jalan keluar, di mana menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, bahwa solusi jangka pendek sudah disepakati dalam rapat lintas OPD. Dinas PUPR akan mengeluarkan surat keterangan teknis yang bisa digunakan sebagai dasar penerbitan izin operasional oleh Dinas Satu Pintu tanpa perlu menunggu PBG. Bupati Belitung Joni Alamsyah juga memastikan bahwa kebijakan tersebut akan segera dijalankan. Ia menyebut penerbitan izin bisa dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan tanpa harus melalui sistem perizinan satu pintu. Di sisi lain juga Ketua DPRD Belitung Vina Christine Ferrani menegaskan bahwa PBG sebenarnya tidak wajib dalam perizinan PAUD. Ia merujuk surat edaran Sekjen Kemendikbudristek tahun 2021 yang menegaskan bahwa regulasi pendirian dan penyelenggaraan PAUD tidak mensyaratkan PBG sebagai dokumen teknis. Menurutnya, penafsiran subjektif terhadap aturan justru bisa membahayakan akses pendidikan anak. Vina berharap agar keberanian dari pemerintah daerah untuk mengambil sikap yang lebih berpihak agar tidak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena urusan administratif. Demikian laporan saya dari Tanjung Pandan, Belitung. Kembali ke Anda di studio rekan Justina. Terima kasih rekan Adelina Normalitasari, jurnalis Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.